Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 yang akan membahas materi hidup rukun dengan teman bermain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2 yang dimulai pada halaman 34 sampai dengan halaman 39. Nanti anak-anak buka pada halaman itu ya. Oke, nanti Bu Ayu akan memberikan sebuah video yang akan membahas materi tersebut. Bu Ayu harap kalian bisa belajar dari materi itu dan bisa memahaminya. Nanti kalau anak-anak masih bingung, bisa WA di grup atau langsung WA ke Bu Ayu ya. Oke, nggak usah lama-lama. Kalian simak baik-baik videonya. Selamat menonton. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, bermain dengan rukun. Nah, di sini Kak Citra punya gambar. Coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas sendiri adik-adik. Nah, gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun, berarti kita beri centang. Lalu yang kedua, gambar ini bermain sepak bola, tapi lihat di sini ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak adik-adik. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sangat senang ya Siti dan Lani. Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun? Ya, berarti ini kita centang. Kalau yang ini nih, berebut mainan, apakah mencerminkan sikap hidup rukun? Tentunya tidak. Lalu di sini ada teman yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya adik-adik ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun, ya tidak bisa bermain dengan teman adik-adik. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan tetapi ban sepedanya bocor dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan?
Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini nih tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik, dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan, ya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, adik-adik tahu ini permainan apa ya? Ya, mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, ada gerakan bermain dengan tangan. Nah, gerakan tangan kita mungkin ya saat menari layang-layang itu menggunakan gerakan tangan. Lalu gerakan kaki ketika kita melangkah. Nah, mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan. Di antaranya adalah tangan, kaki, dan kepala. Jadi tarian itu bisa dilihat atau bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Dari bermain bisa kita buat tarian. Contohnya tarian Sudamanda ada tarian. Ada tarian cublak-cublak suweng. Karena kita bermain cublak-cublak suweng itu juga bisa dibuat tari. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini ada kelereng Udin itu jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini adik-adik. Ya, ada satu seratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1. Kubus puluhannya ada 2. Dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10, Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus 10 atau kubus 20? Ya, kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah, jawabnya adalah lebih sedikit, ya, kurang dari kelereng
Edo. Jadi kelereng Udin tuh lebih sedikit dari kelerengnya si Edo. Jadi yang paling banyak adalah kelerengnya si Edo. Membandingkan bilangan. Nah, adik-adik, kita akan belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu. Lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya. Kalau nanti ratusannya sama, maka yang dilihat adalah puluhannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang dilihat adalah satuan. Nah, kita lihat nih adik-adik contohnya. Kak Citra punya dua bilangan, yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang belakang, angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, ya, nilainya lebih banyak, maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu, dari depan dulu, bukan dari satuannya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya dua bilangan, yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan, angka bilangan depan ini ada puluhannya adalah 7 ya. Jadi angka puluhannya adalah angka 7 atau nanti disebut juga 70. Lalu bilangan yang belakang, angka puluhannya adalah angka 8. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8. Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 itu kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682. Lalu bagaimana nih jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini contohnya adik-adik. Ada 917 dan 913. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9. Angka puluhannya sama-sama 1. Ya. Lalu kita harusnya membandingkan adalah angka satuannya. Yang depan angka satuannya adalah angka 7. Yang belakang angka satuannya adalah angka 3. Maka karena ratusan dan puluhannya sama yang dibandingkan satuannya, angka 7 itu lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak adik-adik. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu.
sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Kak Citra sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita cari tahu nih adik-adik, mana yang termasuk dalam kalimat ajakan. Yuk kita cari yuk dari percakapan ini. Ya, yang pertama ini. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ini sudah betul adik-adik. Ada kata ajakan, lalu diakhiri tanda seru. Apakah kalian menemukan kalimat ajakan yang lain? Ya, ada lagi. Ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Penulisannya seharusnya diakhiri tanda seru. Apakah ada lagi adik-adik? Ya, ada satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Menurut adik-adik, penulisannya betul atau salah? Iya, salah, karena tidak diakhiri tanda seru. Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah adik-adik pernah menolong teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Misalnya menolong teman kalian yang sedang jatuh. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak lupa kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama itu menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Nah, kalian masih ingat lambang ini? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garudanya besar dan gagah perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kak Citra sudah jelaskan di subtema 1 nih, tentang lambang-lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila yang ada di perisai Garuda Pancasila. Yuk kita ingat kembali adik-adik. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Maka di sini ada 5 simbolnya. Ya, kita perhatikan di sini. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
disimbolkan rantai. Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu disimbolkan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, ini ya, simbol pertama adalah bintang. Simbol kedua, rantai emas. Simbol yang ketiga, sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Nah, penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Nah, di sini ada contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Kita lihat sila ke-1 contohnya. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, kalau kalian sedang bermain nih, tahu waktunya beribadah ya kalian harus beribadah terlebih dahulu. Nah, penerapan yang lain, yang B, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah atau memberi kesempatan ke teman yang mau pergi sholat misalnya. Itu kalian berarti menerapkan sila pertama Pancasila. Tidak mengejek teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama. Itu penerapan sila ke-1 Pancasila ya. Jadi kalian tidak boleh mengejek agama orang lain. Kita harus toleransi. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang A, mematuhi peraturan dalam permainan, lalu membantu teman yang jatuh, suit atau apa ya, kalau batu gunting kertas ya misalnya seperti itu, untuk menentukan kelompok bermain secara adil. Nah, ini adalah penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa memahami materinya kan? Oke, untuk hari ini Bu Ayu akan berikan kalian 2 tugas. Yang pertama adalah kalian buka pada halaman 36, ada latihan pembelajaran 1. Kalian kerjakan untuk poin A yaitu 5 pilihan ganda, dan untuk poin B ada isian 5 soal juga. Lalu yang kedua, kalian buka pada halaman 39. Nanti akan ada latihan pembelajaran 2. Sama nanti itu sampai halaman 40 ya. Kalian kerjakan juga poin A 5 pilihan ganda dan poin B 5 isian. Jadi ada 2 tugas ya, yaitu latihan pembelajaran 1 dan latihan pembelajaran 2. Mungkin itu aja ya yang sudah Bu Ayu sampaikan. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.